Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Malam itu, langit di atas kota kekaisaran yang terang benderang penuh dengan bintang. Orang-orang bergegas bolak-balik di kota. Teriakan para pedagang terdengar dari jauh. Suke berdiri di atap hotel dengan gembira. Matanya tertuju pada layar ponsel berpendar. Dia telah menggunakan akun Kikinya selama lebih dari 10 tahun, sehingga dia dapat mengingat nomor Kikinya dengan jelas. Dia berhasil masuk ke akun WeChat-nya dengan akun Kikinya. Kemudian, sebuah kotak dialog muncul untuk memberitahu dia bahwa dia dapat menggunakan WeChat setelah mengikat nomor ponselnya ke akun WeChat. Aku tidak menyangka aku harus melakukan ini di dunia ini. Suke berseru dalam hatinya tetapi masih menyelesaikan operasi pengikatan. Kemudian, dia berhasil masuk ke akun WeChat yang telah lama hilang. Ding. Ding. Titik. Ding. Banyak nada pesan yang masuk, artinya banyak orang menitipkan pesan kepadanya. Suke sedikit terkejut karena pesan-pesan ini dikirimkan kepadanya setelah kecelakaan mobilnya. Sayang sekali hidupnya di dunia itu berakhir sebelum dia sempat membaca pesan-pesan itu. Dia tidak akan pernah membayangkan dia bisa masuk ke akun WeChat-nya lagi. Dia membalik layar perlahan dengan jarinya untuk memeriksa potret kepala, nama, dan pesan lama itu. Air mata menggenang di matanya. Sudah lama sekali, adik perempuanku. Lama tidak bertemu, teman-temanku. Sebagian besar pesan ditinggalkan oleh Su Feifei. Suke mengklik kotak dialog untuk membaca pesan dari yang pertama. Kakak, kamu di mana? Kenapa kau tidak menjawab teleponku? Kakak, aku baik-baik saja. Silakan hubungi saya kembali ketika Anda membaca pesan ini. Jangan percaya orang lain. Saudaraku, jangan membuatku takut. Tolong hubungi saya, oke? Jaga diri kamu. Su Feifei mengirim pesan berikutnya setelah 2 bulan. Saudaraku, yakinlah bahwa aku akan membalas dendam untukmu? Aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Aku akan membuat wanita itu membayar untuk ini. Maaf, saudara, saya gagal. Aku bersalah pada wanita yang menyelamatkan hidupku tadi. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan membuat mereka membayar mahal cepat atau lambat. Saudaraku, sudah waktunya aku pergi. Ketika saya kembali, saya akan membuat mereka membayar. Dari sini, tidak ada lagi pesan dari Su Feifei. Suke tertekan oleh pesan ini, yang dikirim pada tahun ketiga setelah kecelakaan mobilnya. Tapi sekarang ponselnya tidak bisa memberitahunya waktu bumi saat ini. Ponsel tidak memperbarui waktunya karena pelambatan jaringan atau kegagalan relokasi. Suke cukup gugup dan khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi pada adik perempuannya. Klik-klik. Kemudian, dia mulai mengirim pesan ke Su Feifei dengan mengetuk layar dengan cepat. Feifei, saya masih hidup. Jangan balas dendam untukku. Aku akan kembali padamu. Tunggu saja aku. Namun, pesan ini selalu dalam status mengirim. Suke tahu itu disebabkan oleh koneksi jaringan yang buruk, jadi dia mulai memeriksa pesan yang dikirim oleh orang lain. Sebagian besar pesan itu dikirim oleh teman sekelas SMA atau teman sekamarnya di universitas. Tapi dia tidak menemukan pesan apapun dari mantan pacarnya yang cantik. Saat aku kembali, aku akan menghukum semua orang yang dulu menjebakku, termasuk kamu. Mata menyipit Suke penuh dengan niat membunuh. Budfest, yang berdiri di samping Suke, ketakutan, sialan. Bocah kecil, apa yang akan kamu lakukan? Kamu terlihat sangat ganas sekarang. Apakah kamu akan membunuhku? Tolong jangan lakukan itu, saudara Ke, saya salah. Jangan bunuh aku. Saya adalah binatang mitos kuno, Anda tidak dapat membunuh saya. Oke, aku tidak akan membunuhmu. Hentikan teriakanmu. Suke menjawab dengan malu. Betulkah? Budfest tertegun. Kemudian, dia menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, aku tahu itu. Beraninya kau membunuh binatang kuno yang perkasa sepertiku? Itu hanya akan menjadi lelucon. Aduh, brengsek. Kamu menyerangku secara diam-diam lagi. Suke memutar matanya dan tidak ingin membuang waktu di Budfest. Saat ini, dia mendapat gagal mengirim untuk pesan ke Su Feifei di ponselnya.
Itu disebabkan oleh koneksi jaringan yang buruk. Suke harus menekan kirim ulang. Saat matahari terbit di pagi hari, Suke tiba-tiba melompat ke atas atap dan berteriak, "Ya, bagus." Dia membenci pesan itu sepanjang malam, dan akhirnya berhasil dikirim. Suke sangat bersemangat hingga matanya berbinar dan senyum muncul di wajahnya. Ini adalah waktu untuk memberitahu semua orang bahwa saya kembali. Dia menundukkan kepalanya untuk menyiapkan pesan, yang akan dia kirimkan ke semua anggota di daftar kontak WeChat miliknya. Ketika dia akan menekan tombol, dia berhenti. Sepertinya, tidak pantas mengirimkan ini ke mereka semua. Bagaimanapun, saya adalah orang mati bagi mereka. Jika saya mengirimkan pesan ini kepada mereka, beberapa dari mereka mungkin ketakutan setengah mati. Dia menyentuh rahangnya saat dia mempertimbangkan ini. Segera, sebuah ide muncul di benaknya saat dia memusatkan perhatian pada WeChat Moments. Ya, senyum segera muncul di wajah Suke. Kemudian, dia membeli topeng berkulit manusia dari sistem dan mendesainnya sesuai dengan penampilannya di bumi. Setelah itu, dia langsung memasang topeng di wajahnya. "Budfest, ayo berfoto bersama?" Dia menyalakan kamera depan ponsel dengan lancar saat dia berdiri di samping Budfest. Kemudian, dia mengangkat ponselnya dengan sudut 45 derajat. Apa yang kamu lakukan? Ambil apa?" Budfest bingung. Namun, ketika dia melihat wajahnya di layar ponsel yang dipegang di tangan Suke, dia langsung terkejut. Jepret! Hampir pada saat yang sama, Suke menekan tombol Rana. Foto grup klasik, Suke and Adok, diambil dengan cara ini. Dalam foto tersebut, Suke mengenakan gaun panjang kuno. Rambutnya yang panjang diikat menjadi satu. Senyum bersinar muncul di wajahnya yang tampan. Di sampingnya, ada seekor anjing mirip husky yang sangat terkejut. Di belakang mereka, kota kekaisaran dalam cahaya pagi bisa terlihat. Seorang pria dan seekor anjing hidup berdampingan secara harmonis di foto. "Sialan, bocah kecil, kamu luar biasa. Ini jelas merupakan artefak ajaib. Ayo, berikan padaku dan aku ingin menggigitnya." Budfest sangat terkejut dan matanya penuh kegembiraan. Jika dia tidak dibatasi oleh Suke, dia akan bergegas menuju Suke dengan gila saat ini. Suke mengabaikan Budfest secara langsung. Dia membuka momen WeChat dan memilih gambar yang baru saja dia ambil. Kemudian, dia menambahkan beberapa kata. "Pada awalnya, hanya ada satu orang dan satu anjing. Anda harus merampok semua perlengkapan Anda dalam game ini. Hehe, izinkan saya mengejutkan kalian semua dengan memperbarui momen WeChat saya." Suke tersenyum sambil menekan tombol kirim dengan penuh harap. Setelah itu, dia duduk di atap dan mulai menunggu. Lalu lintas jaringan untuk berbagi gambar di WeChat Moments pasti lebih banyak, tetapi sekarang Suke memiliki banyak waktu dan kesabaran. Ia mencoba melihat reaksi terkejut teman-temannya setelah menerima update-nya. Dia juga menantikan balasan dari Su Feifei. "Ayo!" Suke berteriak dalam hatinya dengan penuh semangat. 1 hari berlalu, Suke masih duduk di atap hotel, matanya terpaku pada layar ponsel. Dia belum mendapat balasan apapun dari Su Feifei dan pembaruan momen WeChat-nya masih terkirim. Segera, malam tiba lagi. Suke mencoba mengirim pesan ke teman lain selama periode ini. Tapi semua usahanya sia-sia. Kecepatan koneksi yang jelek ini benar-benar menyiksa. Suke menjadi tidak sabar. Kesabarannya hanya bisa bertahan selama 1 hari 1 malam. "Baik, Budfest, saya punya tugas penting untuk Anda. Anda harus terus tinggal di sini untuk bertindak sebagai penguat sinyal. Saya akan segera kembali," kata Suke sambil meletakkan ponsel di samping Budfest dan hendak pergi. Lagi pula, dia seharusnya pergi menemui Nyonya Ya tadi malam. Sekarang, 1 hari penuh telah berlalu. Jika dia tidak pergi menemuinya, Nyonya Ya akan mengkhawatirkannya. Oleh karena itu, dia setidaknya harus muncul untuk memberitahu orang-orang di istana kekaisaran bahwa dia baik-baik saja sehingga mereka bisa merasa lega. Melihat bahwa Suke bersiap untuk pergi, Budfest berteriak dengan marah, "Persetan, bocah cilik, jangan pergi. Lepaskan aku, atau aku akan menghancurkan ponsel bodohmu nanti." "Apa? Benar. Terima kasih sudah mengingatkan saya." Suke berhenti tiba-tiba dan menggunakan beberapa seni sihir sambil tersenyum. Suara mendesing,
Suara mendesing. Bersamaan dengan tampilan cahaya yang menyilaukan, seni sihir pembatasan pada tubuh Buttface diperkuat puluhan kali. Titik. Brengsek, mata Buttface melebar karena malu. Pada saat yang sama, Suke mengeluarkan mantra tingkat spiritual dan memasangnya di atap untuk mencegah siapapun mendekat. Setelah menyelesaikan semua ini, Suke pergi dengan percaya diri. Dia membatalkan penyamarannya dan berlari menuju istana kekaisaran, meninggalkan Buttface yang melolong sendirian di atap. Omong kosong. Omong kosong. Omong kosong. Omong kosong. Melolong, bocah cilik, jangan pergi. Biarkan aku pergi. Kamu adalah binatang buas. Pakan, melolong, menggeram. Namun, sangat kebetulan bahwa pembaruan momen WeChat miliknya berhasil dikirim tepat saat dia berbalik dan hendak pergi. Itu lebih kebetulan bahwa itu adalah hari istimewa di bumi. Bagi banyak orang, itu hanyalah hari biasa. Tapi bagi teman-teman Suke, hari itu adalah peringatan kematian Suke. Setelah kematiannya dalam kecelakaan mobil, teman-temannya berencana mengatur pemakamannya dengan mengumpulkan uang, tetapi rencana mereka ditolak oleh adik perempuannya. Dia berhasil mengumpulkan sejumlah besar uang dan mengatur pemakaman yang layak untuknya. Makamnya terletak di kuburan. Sekarang, hari ini adalah peringatan kematiannya lagi. Hanya 3 orang muda berjas muncul di depan makam Suke. 6 tahun berlalu dalam sekejap mata. Benar, sudah 3 tahun sejak lulusan kita dari perguruan tinggi. Sayang, ini adalah peringatan kematiannya yang ke-6. Saya tidak menyangka hanya kami bertiga yang akan datang untuk peringatannya. Tidak apa-apa, sekarang kita semua harus bekerja, sangat normal bagi kita untuk sibuk. Li Ruolin benar-benar kejam, dia dulu pacarnya, dan dia tidak pernah datang ke sini. Jika dia tidak putus dengannya, dia tidak akan terbunuh dalam kecelakaan itu. Ketika salah satu dari mereka mengatakan ini, mereka semua terdiam. Rupanya, para pemuda ini adalah teman sekamar Suke di perguruan tinggi, Zheng Darong, Su Xiaoliang, dan Wang Jin. Apakah kamu benar-benar berpikir itu kecelakaan? Saya tidak percaya. Su Xiaoliang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Wang Jin menghela nafas, terus kenapa? Bisakah Anda menemukan bukti? 6 tahun telah berlalu. Kita harus melepaskannya. Bagaimana dengan Fei Fei? Untuk membalaskan dendam kakak laki-lakinya, dia keluar dari universitas dan pergi ke luar negeri sendirian. Sampai sekarang, kami belum mendengar kabar darinya sama sekali. Dunia ini sangat besar, sangat sulit untuk menemukannya. Saya hanya berharap dia aman, jika tidak, pikirkan betapa bersalahnya kita di hadapannya di masa depan. Setelah mengatakan semua itu, mereka bertiga terdiam lagi. Ding! Nada peringatan datang dari ponsel Su Xiaoliang saat ini. Aduh, kurasa itu berhubungan dengan bisnis perusahaan lagi. Dia menghela nafas dengan lesu sambil mengeluarkan ponselnya dan mengklik ikon WeChat. Namun, itu adalah pesan yang dikirim oleh pacarnya, yang memintanya untuk menekan tombol suka untuk pembaruan WeChat Moments miliknya, sehingga dia bisa mendapatkan hadiah. Su Xiaoliang tidak bisa menahan senyum malu. Dia menggelengkan kepalanya dan mengklik momen WeChat-nya. Saat berikutnya, Su Xiaoliang tertegun di tempat. Kemudian, ekspresinya berubah dan pupil matanya berkontraksi secara dramatis. Bagaimana mungkin ini terjadi? Lihat. Dia sangat gugup sehingga dia bahkan mulai tersandung kata-kata saat dia berteriak pada teman-temannya dengan sangat terkejut. Zheng Darong dan Wang Jin terkejut dengan reaksinya. Kemudian, mereka berkata dengan malu, sepertinya kamu pernah melihat hantu. Apa yang Anda lihat? Dia berbalik dan menyerahkan ponselnya, dan mereka menatap ponsel Su Xiaoliang. Saat berikutnya, keduanya juga tertegun. Omong kosong, mengapa pria ini dan Suke sangat mirip? Tidak, yang ini lebih tampan. Saya kira dia menggunakan fungsi retouch. Mengapa orang ini berfoto bersama dengan Husky dengan mengenakan kostum kuno? Apakah dia aktor drama kostum? Ini sangat aneh sehingga dia sangat mirip dengan Suke. Keduanya cukup terkejut dengan gambar yang ditampilkan di layar ponsel. Su Xiaoliang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, apakah kamu bodoh? Lihat siapa yang mengirim pembaruan WeChat Moments ini. Saat berikutnya, ekspresi Zheng Darong dan Wang Jin membeku seketika.
Omong kosong, ini akun WeChat Suke? Tuhanku, kami telah melihat hantu. Pada saat yang sama, dalam kehampaan yang sangat jauh dari bumi, di Istana Kekaisaran Negara Api di Gunung 5 Elemen Dunia Penggarap, Suke telah membatalkan efek penyamarannya. Sekarang dia berlari menuju Istana Kekaisaran dengan tenang di malam hari. Dia telah mencapai tahap pelatihan Void. Tidak ada yang bisa merasakan gerakannya saat dia memasuki Istana Kekaisaran. Juga, dia telah memasang mantra di istana. Oleh karena itu, cukup mudah baginya untuk memasuki istana, hampir seperti memasuki rumahnya sendiri. Di atap istana, Suke melepaskan kekuatan jiwanya. Setelah beberapa saat, dia merasakan beberapa aura familiar. Dia bisa merasakan Nyonya Ya, Su Ling'er, Su Xiaoqi, dan Su Yunlan, pemimpin sekte dari sekte perubahan besar yang juga pindah ke Istana Kekaisaran Negara Api. Terkesiap, saya khawatir satu tempat tidur tidak cukup besar untuk kita berlima. Suke bergumam dengan suara rendah saat bayangan tak tahu malu muncul di benaknya. Kemudian, dia melompat turun dan berjalan menuju kamar tidur Nyonya Ya, yang paling dekat dengannya. Saat ini, Nyonya Ya sedang berbaring dengan anggun di sisi tempat tidurnya, membaca buku. Namun, setelah beberapa saat, dia meletakkan buku itu seolah-olah dia kehilangan minat. Kemudian, dia menatap langit berbintang di luar jendela. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dengan suara rendah. Aku merindukanmu siang dan malam, tapi kamu selalu tidak ada di sini. Saya telah membaca puisi Anda selama beberapa tahun. Suke, kapan kamu akan kembali padaku? Berdebar, berdebar. Pada saat ini, beberapa langkah terdengar di luar pintu. Setelah itu, seorang pengawal istana berteriak dari luar, mengistirahatkan satu lututnya di lantai. Nyonya, Yang Qianyun dari fraksi surga yang meledak memohon untuk bertemu. Oh, itu Tuan Yang. Minta saja dia untuk masuk. Nyonya Ya mengenakan pakaian dan jubahnya dan melangkah menuju pintu kamar tidurnya. Setelah beberapa saat, pengawal istana datang dengan seorang pemuda. Pria muda itu cukup gugup dan terus melihat sekeliling dengan waspada. Nyonya Ya segera bertanya, Tuan Yang, apakah Anda mendapat kabar tentang Suke? Pemuda itu menjawab dengan tergesa-gesa, Nyonya Ya, kabar buruk. Saya baru saja mendapat pesan dari fraksi surga yang meledak. Suke disergap dalam perjalanan ke sini dan tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Dia meminta seseorang untuk mengirim pesan, yang mengatakan dia ingin bertemu denganmu. Apa? Nyonya Ya menjadi pucat setelah mendengar itu. Pikirannya langsung kosong. Pemuda itu berkata dengan cemas, Nyonya Ya, waktunya mendesak. Silakan ikut saya segera untuk menyelamatkan Suke, jika tidak, dia mungkin terancam punah. Oke, ayo pergi. Nyonya Ya sangat cemas dan akan setuju. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Hampir pada saat yang sama, cibiran datang dari luar kamar tidur. Heh, saya mendengar seseorang mengatakan saya disergap dan tidak ada yang tahu apakah saya hidup atau mati. Ayo, beritahu saya mengapa tidak ada yang tahu apakah saya hidup atau mati? Suara ini. Madam Ya sedikit tercengang, lalu dia berteriak kegirangan, Suke. Pria muda Yang Qianyun tertegun, wajahnya penuh teror. Suke kembali. Suara mendesing. Sesosok melompat turun dari atas dan muncul di pintu masuk kamar tidur. Cahaya dingin memancar dari mata hitamnya. Senyum jahat ikonik muncul di bibirnya. Itu adalah Suke. Kampanye anti-fraud sepertinya harus dilanjutkan. Saya tidak menyangka ikan keberuntungan yang lolos dari jaring akan ditemukan di istana. Suke mencibir, melirik Yang Qianyun dengan sinis. Kata-katanya membuat Yang Qianyun gemetar. Dia hampir jatuh ke tanah. Semua orang tahu reputasi buruk Suke sebagai iblis besar. Hilangnya dia selama bertahun-tahun telah memberanikan banyak orang. Namun, semua keberanian mereka segera menghilang bersamaan dengan kemunculan kembali Suke. Tandai situs web ini gratis, web, VL.com untuk memperbarui novel terbaru. Kegagalan. Yang Qianyun berlutut dan memohon, rekan kultivatorku, Su, tolong selamatkan hidupku. Aku tahu aku salah. Yang Mulia Wang meminta saya untuk melakukan ini, dan saya tidak dapat menentang perintahnya. Apa, ini Yang Mulia Wang lagi? Kata Suke dengan senyum tipis. Nyonya Ya juga terkejut dengan jawaban Yang Qianyun, apa yang kamu katakan? Apa yang diminta Yang Mulia Wang untuk Anda lakukan?
Rupanya, dia tidak tahu apa-apa tentang ini sama sekali. Mungkin dia juga tidak tahu banyak orang telah menyamar sebagai anggota fraksi surga yang meledak di luar istana kekaisaran. Yang Qianyun tidak berani menyembunyikan apapun saat ini. Suke jauh lebih mengerikan daripada Yang Mulia Wang. Dia menjawab, masih berlutut di tanah, Nyonya ya, Yang Mulia Wang memerintahkan kami untuk berpose sebagai penguasa dari fraksi surga yang meledak. Semua ini direncanakan olehnya. Tolong selamatkan hidupku, Nyonya ya. Dia memintamu untuk berpose sebagai penguasa dari fraksi surga yang meledak? Nyonya ya terkejut. Kemudian, wajahnya menjadi gelap dan dia bertanya dengan dingin, kenapa dia melakukan itu? Yang Qianyun sedikit gemetar dan mulai terhuyung-huyung seolah-olah dia tidak berani mengungkapkan kebenaran. Suke menyentuh hidungnya dan berkata dengan senyum tipis, menarik. Saat ini orang tidak takut mati. Yang Qianyun mengubah ekspresinya seketika dan berteriak dengan tergesa-gesa, Yang Mulia Wang sedang merencanakan pengkhianatan. Dia memintaku untuk membodohi Nyonya ya agar dia bisa menculik Nyonya ya sebagai sandera. Dengan cara ini, dia bisa melindungi dirinya dari petik 2. Dari dihukum olehku kan? Suke bertanya sambil tersenyum. Bang, Yang Qianyun segera bersujud kepada Suke, yang berarti apa yang dikatakan Suke benar. Kemudian, dia mulai memohon belas kasihan dari Suke dan Madam Ya lagi. Suke tidak mengatakan apa-apa. Dia sedikit mengarahkan jarinya ke Yang Qianyun. Kemudian, seberkas cahaya memancar dari jarinya. Bang! Bersamaan dengan suara tumpul, dahi Yang Qianyun ditembus oleh cahaya, yang langsung membunuhnya. Nyonya ya takut dengan pemandangan ini. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa karena dia akan selalu mendukung Suke apapun yang dia lakukan. Selain itu, Yang Qianyun telah melewati batas. Bahkan jika dia diminta melakukan ini oleh Yang Mulia Wang, rasa bersalahnya masih tak termaafkan. Jika Suke tidak kembali kali ini, Nyonya ya mungkin benar-benar telah diculik oleh Yang Mulia Wang. Memikirkan hal ini, Madam Ya berkata dengan serius sambil menatap pengawal istana, bersihkan tempat ini. Kirim orang untuk segera menangkap Yang Mulia Wang. Jika dia menolak ditangkap, Anda dapat melaksanakan hukuman mati di tempat. Baik Nyonya, penjaga istana menjawab dan pergi dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, Madam Ya menatap Suke meminta maaf sambil berkata, menundukkan kepalanya, aku terlalu ceroboh. Berderak. Suke menutup pintu dan berkata dengan senyum tipis, karena kamu telah melakukan kesalahan, kamu harus menerima hukumanku. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat Nyonya ya dan berlari menuju tempat tidurnya. Ah, tuanku, tunggu, ah. Malam itu, Suke menghabiskan sepanjang malam bercinta dengan Nyonya ya. Penampilannya yang luar biasa benar-benar menaklukkan Madam Ya. Di pagi hari, Nyonya ya berbaring di pelukan Suke dan berkata dengan lemah, tuanku, kamu. Jangan bicara, istirahatlah yang baik, atau aku akan terus menghukummu malam ini. Kata Suke dengan senyum energi, memeluk Madam Ya dengan senang hati. Nyonya ya mengedipkan matanya dan berkata dengan tersipu, kalau begitu, aku akan menunggumu di sini. Suke terkejut. Terkesiap, wanita ini benar-benar terangsang. Jika saya bukan orang suci yang bertindak kuat, saya akan dikuras olehnya. Untungnya, berkat fungsi pemulihan otomatis, saya selalu bersemangat. Setelah berbaring di tempat tidur sebentar, Nyonya ya tertidur lelap. Suke bangkit dari tempat tidur dan melihat keluar jendela. Dia menemukan hari sudah pagi. Astaga, aku harus kembali dan memeriksa ponsel. Dia tidak punya waktu lagi untuk berpikir. Dia mengeluarkan selembar kertas dan meninggalkan pesan untuk Nyonya ya. Dia memintanya untuk memberitahu Su Yunlan dan yang lainnya bahwa dia sudah kembali. Kemudian, dia berlari keluar dari istana kekaisaran. Tak lama kemudian, Suke kembali ke atap hotel. Budfest masih membeku di sana. Dia bahkan tertidur saat dia berdiri, yang sangat mengesankan Suke. Suke menjalani mantranya dengan tenang. Bahkan Budfest tidak merasakan kembalinya dia. Suke tidak ingin membangunkan Budfest. Dia mengambil ponselnya. Saat berikutnya, dia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Wajahnya penuh kegembiraan liar. Karena dia melihat pesan yang belum dibaca dari ikon WeChat. Sistem, isi ulang ponsel saya sekarang. Suke memanggil sistem saat dia mengklik WeChat di layar ponsel.
Saat berikutnya, dia kecewa setelah melihat pengirim pesan yang belum dibaca itu. Semua pesan itu dikirim oleh satu orang. Tapi orang ini bukan Su Feifei. Dan dia juga tidak mendapat komentar di momen WeChat-nya. Brengsek, apa yang sedang terjadi? Mungkinkah orang di bumi telah berhenti menggunakan WeChat? Suke bergumam kecewa dengan alis berkerut. Setelah itu, dia menoleh ke pengirim pesan. Dia menemukan nama pengirimnya adalah Lao Chai, yang potret kepalanya adalah beruang lucu. Lao Chai, siapa lelaki ini? Suke bingung. Kemudian, dia mengklik kotak dialog. Omong kosong, Suke, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Kamu sangat tampan sekarang. Apakah Anda sedang syuting film? Saya Lao Chai. Aku duduk di depanmu saat kita SMP. Nama saya adalah Chai Tengjin. Apakah kamu ingat saya? Saya melihat pembaruan momen WeChat Anda. Saya tidak tahu mengapa saya tidak bisa mengomentarinya. Mungkin karena saya berada di gunung. Sekarang saya direktur. Di mana Anda mengambil gambar yang Anda bagikan di momen WeChat? Kota kuno itu luar biasa. Katakan padaku, aku ingin menggunakannya untuk filmku berikutnya. Ini nomor baru saya, 136, tolong hubungi saya kembali. Suke tercengang oleh pesan-pesan ini. Segera, dia ingat sesuatu. Memang, pria itu adalah teman baiknya saat mereka duduk di bangku SMP. Namun, dia pergi ke luar negeri untuk pendidikan sekolah menengahnya. Mereka tidak berhubungan lagi sejak saat itu. Setelah itu, mereka bertemu secara kebetulan ketika mereka masih kuliah. Mereka saling mengenali dan berteman satu sama lain di WeChat. Tetapi sejak saat itu mereka hanya memiliki sedikit kontak. Saya tidak menyangka dia akan menjadi direktur. Suke bergumam dengan suara rendah sambil tersenyum. Setelah itu, dia mengirim pesan konyol untuk membalas, kebetulan sekali, saya juga syuting film. Kota kuno adalah efek khusus yang saya buat sendiri. Bukankah itu mengagumkan? Namun, dia tidak pernah menyangka pesan ini akan dikirim secara instan. Suke terkejut. Mungkinkah sinyalnya telah dikuatkan? Bagaimana saya bisa mengirim pesan secara instan?